Begini juga bisa teman-teman, memang krontang-pranting ya, artinya memang semeraut, tetapi ini hanya di tampilan video saja. Pada saat saya tidak membuat video untuk menciptakan pakan alternatif untuk ayam kampung ini teman-teman, itu sangatlah mudah sekali. Saya perlihatkan seperti ini semuanya supaya kalian bisa paham teman-teman, agar tidak ada bahan yang tidak tercampur. Nah, ini kalian lihat teman-teman, ada memang ya mie instan. Di video sebelumnya kalian bisa melihat, itu tidak baik menggunakan mie instan. Nah, kalau caranya salah. Tetapi di sini mie instannya ini hanya saya buat perkiraan untuk pakannya itu ya sekitar 5% saja ya. Dan di sini ada juga jagung yang sudah digiling juga ya, dicampur dengan itu semuanya. Dan ada juga dedak padi teman-teman. Ini dedak padi. Kalian bisa melihat ini dengan jelas ya. Ini daun singkong. Ini dari batang pisangnya. Jadi saya mix, saya campur teman-teman. Bagaimana nanti perpaduannya, kalian simak video ini, jangan di skip-skip. Tetapi saya memang menggunakan mesin ini yang jago ya. Ini selalu andalan saya di Jari Pelawi, selalu merekomendasikan ini kepada kalian. Makanya disertakan di deskripsi video ini. Saya beli di toko itu sampai sekarang tidak pernah rusak teman-teman. Sudah setahun ya. Ini mata pisaunya ada 4 dan sangat tajam sekali. Kalian bisa perhatikan dengan detail, ini masih sangat tajam sekali dan ini tidak berkarat teman-teman, karena terbuat dari bahan stainless steel. Nah, yang mau samaan dengan saya, klik saja di keranjang di deskripsi, nanti ada linknya di situ. Kalian akan diarahkan ke tokonya teman-teman, supaya pekerjaannya lebih sangat mudah sekali dan waktu yang dikeluarkan sangat singkat sekali. Nah, ini saya juga perhatikan kepada kalian teman-teman. Ini ada air cucian beras, saya campur dengan mie instan tadi. Jadi ini tadi sudah saya panaskan dan kondisinya sudah mengembang ya, sampai mengembang saja. Campurannya tadi dengan air cucian beras. Jangan dibuang waktu mencuci beras untuk memasak nasi, tetapi airnya itu dimanfaatkan untuk merebus ini mie reject. Mie reject ini bisa dibeli di pakan ternak dan dicampur dengan jagung giling. Nah, setelah nanti mengembang, ini sudah mengembang tadi teman-teman. Nah, saya memanfaatkan lagi dari sisa limbah rumahan ya. Ada sayur-sayur, ada nasi, ada ini ya apa ya, sambal-sambal semuanya tercampur. Ada udangnya di situ, jadi proteinnya bertambah lagi teman-teman. Ini juga ada bubur-bubur yang sisa, tapi ini tidak basi, baru saja tadi ya, tidak habis. Terus ini ada ketan juga, bubur pulut ketan, dan ini sangat bagus sekali semuanya. Nanti kita akan mix. Terlebih dahulu teman-teman, ini saya akan tuang kemari dulu ya. Ini saya akan tuang kemari untuk mematikan ataupun memastikan pakan alternatif kita ini terhindar dari bakteri-bakteri jahat. Nah, ini dipanaskan saja teman-teman. Nah, ini tinggal dipanaskan seperti ini saja. Nanti hasil panasannya ini, itulah yang menimpa untuk hasil batang pisang ini, cacahannya. Karena nanti batang pisang ini akan kita peras. Airnya itu kita buang, supaya jangan terlalu seret ya, ataupun terlalu kering. Makanya ada airnya seperti ini, itu tinggal dipanaskan saja, campur dengan nasi-nasi sisanya. Ini dalam keadaan hidup ya. Nah, jadi saya biarkan seperti itu, menggunakan api kecil saja, karena saya sambil mencacah ini dengan mesin. Jadi saya langsung praktek teman-teman, bukan omon-omon ya. Nanti kalau omon-omon ya seperti kayak kesannya saya membodohi ya, tapi memang ini saya manfaatkan untuk ayam kampung saya sendiri. Saya juga pakainya. Ini ada tutupnya, tinggal dipasang seperti ini saja. Ini sudah ya, ini saya nggak tahu lah, speechless saya untuk berkata-kata, karena memang mesinnya ini sangat murah sekali, hanya 70 watt, sampai sekarang tidak pernah rusak ya, tidak pernah bongkar-bongkar, tidak pernah najamkan pisau. Saya lihat memang bagus sekali teman-teman. Nah, ini kita hidupkan dulu. Nah, dia sudah hidup. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini mesinnya sangat halus sekali, hampir tak terdengar suara mesinnya tuh. Padahal sudah hidup dia. Sekarang kita masukkan dan kalian perhatikan teman-teman. Jelas teman-teman, tanpa ada saya potong-potong, saya skip-skip, kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya seperti ini juga sudah halus, tetapi kalau kalian memang mau halus lagi, kalian sediakan saja stik dari bambu. Dan ini bukan langsung dari tokonya ya, kalian inisiatif saja untuk mengusik-usik pinggirnya. Lalu matikan. Ini sudah selesai dan ini sangat halus sekali, makanya wajib kalian coba teman-teman. Beli di ya toko di tempat saya beli itu. Di deskripsi sudah saya sertakan linknya. Tinggal diklik saja, begitu dipesan sampai barangnya di rumah tinggal pakai. Tidak ada rakit-rakit lagi. Dibuka tutup bawah. Nah, seperti ini.
Nih hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Sangat halus sekali dan seperti inilah yang diminati oleh ayam kampung. Nih, tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar. Nah, lalu saya juga ada di sini teman-teman, kencur ya. Ini kencur, sedikit saja saya sudah ini potong-potong seperti ini. Nah, itu fungsinya untuk penambah aroma ya, sekaligus menambah eh, kekebalan pada tubuh ayam. Langsung diperas. Ini langsung diperas teman-teman, untuk membuang tanin. Nah, tanin inilah yang menyebabkan nanti kalau kalian tidak peras, dia bisa ayamnya kurus teman-teman, ayamnya ngulet. Karena tanin ini sifatnya seperti getah. Getah itu mengikat nanti campuran pakan-pakan yang lain, begitu mereka makan malah terbuang dari kotoran. Nah, karbohidrat, protein itu nanti terikat kepada tanin. Pada saat mereka nanti buang kotoran, ayamnya itu bisa terbuang melalui kotorannya. Makanya ayamnya temboloknya penuh, makannya banyak, tetapi ayamnya kurus. Karena kandungan-kandungan protein, karbohidrat, vitamin C, serat, itu semuanya terserap kepada tanin tadi yang terbuang melalui kotoran itu. Makanya jangan lupa setelah diperas ini dibuang saja teman-teman. Ini dibuang saja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Kondisinya sekarang sudah seperti ini dan air ini sudah pasti panas ya, karena ini tadi sudah kita panaskan ya. Jadi dengan kondisi panas ini posisinya kita letakkan. Nah, kita letakkan dia di bawah. Yang tidak mau rebus bersamaan dengan air. Nah, ini mungkin kalian mikirnya terlalu ribet lah kalau misalnya itu direbus-rebus lagi apa segala macam. Hanya untuk mau melunakkan sedikit saja dan memastikan kandungan taninnya itu hilang teman-teman. Nah, posisinya sudah di bawah seperti ini. Oke. Sudah di bawah seperti itu. Lalu, ini tadi ada ya yang sudah kita rebus. Inilah yang kita tuang pertama. Setelah tadi cacahan batang pisang, lalu ini dituang. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah di bawah tuh kelihatan asapnya. Jadi dia menimpa cacahan dari batang pisang tadi. Dia sudah menimpa, makanya seperti kayak diungkep jadinya teman-teman. Nah, selanjutnya ini itu sudah mendidih ya. Ini kita siramkan lagi ke ember yang sama juga. Nah, sudah ditimpa. Jadi air ini sangat panas sekali. Nah, langsung dia menutup kembali. Seperti yang saya katakan tadi, terjadi pengungkepan. Nah, terus di sini kalian lihat ini. Ada ini, dedak padi, tutup pakai dedak padi. Nah, nih teman-teman ditutup. Jadi proses inilah tahapan-tahapan yang bisa kalian ikuti. Nah, ini tinggal dibiarkan saja 10 menit. Menunggu ini sambil nanti kita campur nanti dengan ya ada ini mungkin tadi bubur-bubur yang sisa ya. Nah, ini dibiarkan saja sampai 10 menit. Lalu kalian persiapkan kandangnya. Persiapkan kandangnya itu bersihkan tempat makannya, begitu juga airnya. Nah, seperti yang saya buat ini saya sudah makanya saya stok ya. Saya stok ini ada banyak. Begitu saya masuk, nah ini saya masuk, saya ganti dengan yang di dalam. Tuh. Jadi tidak salah teman-teman. Ini kalian jangan heran hanya tersisa 8 ekor saja ya. Tetapi pembuatan pakan yang saya buat itu tadi itu untuk ayam sekitar 60 ekor. Karena apa? Ada nanti di kandang depan ya. Nah, ini kita ganti. Nah, kita sambil menunggu yang tadi itu teman-teman, yang tadi sudah kita ungkep. Nah, selanjutnya nanti kita akan campur ini, bagaimana untuk membuatnya itu menjadi adonan yang bagus sekali. Oke teman-teman, sekarang kita akan aduk apa saja dan bagaimana cara mengaduknya. Ini teman-teman, ini ember tadi langsung saya tuang. Tuh kelihatan bagian bawahnya langsung menjadi bagian atas. Ini batang pisang tadi ya yang sudah dicacah. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini batang pisang yang sudah dicacah, campurannya seperti ini teman-teman. Nah, ini memang terlihat itu ada asapnya ya, masih kelihatan panas teman-teman ya. Nah, jadi ungkepannya itu berhasil. Jadi batang pisang itu tidak perlu direbus. Begitu nanti kita sudah mendapatkan air dari cucian beras, seperti yang video saya tunjukkan di awal, itu tinggal disiram saja. Jadi kondisinya itu dia di bawah. Jadi terungkep secara alami ya. Dan itu jadi lembut teman-teman. Jadi lembut batang pisangnya.
Nah, kalau ada yang seperti ini yang saya katakan tadi, ini tinggal dicampur saja, tuangkan saja. Nah, ada bubur-bubur yang bekas sisa kita makan. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman. Tambahan untuk karbohidrat ini namanya teman-teman. Harus kita perhatikan seperti tepung, seperti beras, susun beras. Nah, ini ada candil ya, candil-candil seperti ini. Nah, ini namanya karbohidrat dan ini sangat dibutuhkan oleh ayam. Nih teman-teman. Nah, jadi kalian itu harus memanfaatkan dari apa yang ada di rumah. Sisa-sisa limbah. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal diaduk saja teman-teman. Nah, tinggal diaduk saja. Kenapa yang saya perlihatkan kepada kalian seperti ini? Supaya jangan asal memberi pakan alternatif kepada ayam teman-teman. Kenapa? Kalau ayam itu identiknya apa ya? Identiknya ayam itu membutuhkan protein itu 21% ke atas. Itu harus kalian cukupi gitu loh. Karbohidrat kalian berikan itu sekitar ya katakanlah 20% juga ya, 20%-an ke atas. Nah, kalau kalian sudah cukupin itu, ditambah lagi dengan vitamin C-nya, seratnya, mineralnya, itu kalau yang ketiga yang saya sebut terakhir itu memang mudah didapat ya. Tetapi dengan karbohidrat, dengan protein, itu harus memang kita berikan kepada ayamnya teman-teman. Karena itulah yang nanti menjadi faktor penunjang ayamnya ini cepat besar, ayamnya ini berat, ayamnya ini menjadi lebih cepat lagi untuk proses panennya teman-teman. Apalagi nanti di proses masa panen 2 minggu sebelum panen ya. Karena di tempat kita itu metodenya kita hanya memerlukan waktu 3 bulan saja paling lama pada saat kita pelihara ayam kampung ini. Jadi 3 bulan itu nanti sudah 1 kilo 2 on ya. Bahkan yang pejantan sudah bisa 1 kilo 3 on. Ada juga kemarin yang 1 kilo 4 on. Nah, jadi yang saya sampaikan ini bukan hoax. Yang saya sampaikan ini bagaimana agar kalian bisa terapkan dan kalian itu tidak salah, apalagi nanti untuk peternak-peternak pemula ya. Nah, peternak-peternak pemula itu mungkin sering mengabaikan apakah sudah memberikan makan ayam itu sudah selesai gitu. Dalam artinya kandungan protein, karbohidrat itu semuanya tidak terjaga dengan baik. Makanya menyebabkan nanti ayamnya itu mudah sakit, ayamnya itu kurus-kurus, ayamnya itu dipelihara sampai 5 bulan teman-teman. 5 bulan itu ngapain teman-teman? Udah terlalu lama teman-teman. Terlalu lama kau pelihara ayam kalau sudah sampai 5 bulan. 4 bulan sebenarnya tak wajar, buang-buang waktu. Identiknya teman-teman 3 bulan panen. Nah, itu teman-teman, itu lagu zaman dulu saya dengar itu ya untuk peternak ayam kampung itu. Jadi memang metode-metode yang dulu itu sering sekali kita melihat ya di fakta di lapangan itu untuk beternak ayam kampung itu lama sekali. Jadi cara-caranya sekarang saya jelaskan ya. Kalau kalian menggunakan pakan alternatif, bisa juga dengan cara yang saya sampaikan seperti ini. Bisa juga dengan model simple yang di video-video saya sebelumnya, yang sudah familiar dengan video saya itu udah sampai 100 ribuan yang nonton ya. Itu dari batang pisang, campurannya itu memang andalannya lagi dengan dedak ikan teman-teman. Nah, itu protein raksasa itu kalau dedak ikan itu. Nah, kalau yang seperti ini boleh juga dilakukan. Nah, ini juga bisa. Ini pakan alternatif yang bagus sekali untuk ayam. Tetapi pada saat kita menggunakan mie reject ini, itu hanya di sini dicampurnya hanya sekitar 5 ataupun 10% saja ya. Ini untuk pemberian makan ayam sekitar 60 ekor. Beratnya ini taksasinya saya perkirakan sekitar ya 3 sampai 4 kilo ya. 3 sampai 4 kilo ini. Banyaknya dari pakan alternatif ini. Oke teman-teman, seperti itu dulu. Untuk video berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana saya memberikan makan ayam itu dengan ini. Nah, untuk video ini saya rasa cukup dulu ya. Tadi yang mau samaan dengan ini silahkan ya, di deskripsi video ini ada di situ tulisannya selengkapnya. Klik saja selengkapnya itu, nanti ada muncul itu link tokonya. Biar kita samaan, kalian juga tidak akan kecewa menggunakan mesin itu. Semangat terus dunia peternakan ayam kampungnya. Kalau ada kendala silahkan tumpahkan saja di kolom komentar teman-teman. Salam kasih dari Jerplawi.